Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali, tentunya masih di jalan surga ini, dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, Gus Li selalu mengajak seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada, marilah untuk terlebih dahulu kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan Gus bahas adalah tentang di antara atau 9 dosa istri kepada sang suami yang paling sangat dibenci oleh Allah. Dengan begitu, insya Allah apa yang akan Gus sampaikan ini nantinya akan bisa menjadikan suatu warning, suatu peringatan terutama kepada para kaum hawa, seyogianya setelah mendengarkan ini, setelah menyimak ini nantinya bisa melakukan perubahan, dan yang mana kira-kira memang tidak pantas untuk dilakukan dan akan mengakibatkan merugikan diri sendiri baik itu secara di dunia maupun di akhirat, tidak lagi diulangi. Yang mana langsung saja ke poin-poinnya. Untuk nomor 1 adalah ketidaktaatan kepada suami. Artinya seorang istri yang tidak taat kepada suami ini, tidak bisa dibungkiri seorang istri yang baik adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun. Karena dengan ketaatan istri pada suami, maka insya Allah akan menumbuhkan atau menjadikan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Itu yang pertama. Artinya untuk tetap selalu taat kepada suami, selalu itu dalam hal kebaikan, ya, mau dipahami. Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, yang paling menyenangkan hati jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Nah, ini diambil dari hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, ya. Dalam hadis lain juga pernah diceritakan Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat ini dari riwayat Ahmad dan Ibnu. Dari dua hadis tersebut, artinya kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita yang mulia, dan bagi wanita seperti itu, maka Allah SWT sudah menjanjikan surga untuknya. Namun, sangat disayangkan saudaraku, yang terjadi justru sekarang sebaliknya. Yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menjelekkan akan arti pentingnya patuh. Nah, ini sangat disayangkan. Arti pentingnya patuh terhadap suami, apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya. Di zaman sekarang tentunya ini pesan kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Itu hal yang terpenting.
Artinya saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri, apalagi sampai meremehkan suami, karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan ada berkat tersendiri bagi rumah tangganya dan untuk dirinya sendiri di kelak kemudian hari. Itulah saudaraku untuk dosa yang terbesar seorang istri kepada suami yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, seorang istri yang selalu menuntut kesempurnaan. Seperti yang kita tahu, saudaraku, tidak ada satupun sebetulnya di dunia ini yang sempurna, saudaraku. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apapun itu, ada saja masalah, rintangan, dan musibahnya. Nah, disinilah apabila seorang istri menuntut suami untuk kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka sudah jelas seorang istri yang seperti itu akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangganya itu sendiri. Nah, itu harus dipahami. Sementara sama-sama kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu sangat tidak menyukai keadaan keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Ya, untuk itu sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya supaya setelah terjadi akad pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Itulah makna dari sebuah rumah tangga, di mana suami ada kekurangan, istri bisa mengenapinya. Di mana istri ada kekurangan, suami mengenapinya. Bukan saling merendahkan, bukan saling mengurangi. Artinya apa? Tidak ada rasa syukurnya kepada Allah SWT, sudah jelas. Itu diantaranya adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah. Karena diantaranya yang tidak pandai mensyukuri, yang tidak mau menerima, dan ingin selalu dalam kesempurnaan. Nah, itu yang kedua ya. Baiklah saudaraku, kemudian untuk yang ketiga. Yang ketiga ini sering banget sekarang terjadi, yaitu mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Sama-sama kita ketahui, terkadang begini saudaraku, apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, tetapi sepertinya kebaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, seorang istri, maka tak jarang seorang istri ini akhirnya apa? Akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang dilihat dari suami. Itu ya. Dan ketika seorang istri itu mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut kategorinya sudah bisa dikatakan adalah kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT melalui suaminya. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali pemandangan seperti ini, atau aku sama sekali belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah seorang wanita. Para wanita kenapa bisa menjadi mayoritas penghuni neraka? Ya Rasulullah, beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada seorang yang tidak berkenan dari hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah dilihat kebaikan darimu. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah diantaranya kenapa, seperti yang sudah disampaikan Rasulullah SAW, neraka itu banyak dihuni oleh kaum wanita. Diantaranya kufurnya bukan karena kufur kepada Allah SWT, melainkan kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suaminya. Nah, itu harus dipahami. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tidak suka kepada keluarga suami. Ini yang sering terjadi, saudara. Seorang istri yang tidak suka kepada keluarga suami. Artinya begini, pernikahan itu harus dipahami. Pernikahan itu tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja. Akan tetapi, pernikahan juga itu bertujuan untuk menyatukan
dua keluarga. Tapi faktanya yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini berbeda jauh dengan apa yang bisa disampaikan saat ini. Ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus disurahkan seharusnya semua kepada istrinya. Ya. Jika sedangkan suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu, sudah tentu maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Jadi istri sering salah mentafsirkan, setelah menikah suamiku ada segala-galanya bagiku, nggak boleh memperhatikan yang lain. Itu sebenarnya pemahamannya salah. Nah, ini adalah di antara dosa-dosa sang istri. Karena sifat dari wanita itu umumnya tidak mau tersaingi. Ya, tidak mau tersaingi karena hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarga suaminya. Jika ini yang terjadi, maka sudah jelas seorang istri ini sudah berdosa besar kepada suaminya. Jadi tidak boleh suami atau tidak ikhlas kalau suaminya dekat dengan keluarganya. Pokoknya semua cinta, kasih sayang, perhatiannya, harta bendanya harus untuk dia. Sedikit saja ketahuan suami dekat dengan keluarganya, sang istri mulai ngambek, marah dan sebagainya. Ini perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah saudaraku. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Ini sering banget ini ya, para kaum hawa atau wanita mengungkit kebaikan yang pernah dilakukan kepada suaminya. Tidak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Ini sering terjadi. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Ini sangat disayangkan. Sehingga yang terjadi, si istri ini akan merendahkan kedudukan suami, ya, merendahkan kedudukan suami di mata istrinya. Dalam hal ini tentu saja bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suaminya tanpa dia menyadari bahwa hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu hal dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada kesempatan itu Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah itu tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka. Pada hari kiamat, sahabat bertanya, apakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Ini dari hadis riwayat Muslim. Nah, artinya di sini, di zaman era modernisasi ini, sedikit melakukan kebaikan selalu diungkit, selalu diucapkan. Padahal bisa dibandingkan. Satu kebaikan istri itu bisa mengalahkan dari 10 kebaikan suami yang pernah diberikan. Yang sama sekali suami tidak pernah mengungkit atau mengatakannya kembali setelah melakukan kebaikan itu. Nah, sebenarnya hal seperti ini tidak perlu dilakukan ya, terutama para ibu-ibu. Karena ini akan berakibat fatal dan akan menjerumuskan diri ibu sendiri ke api neraka nantinya. Karena diantaranya ada perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, cemburu yang berlebihan. Nah, wajar, rasa cemburu itu tidak bisa dipungkiri. Saya rasa setiap manusia itu normal, itu wajar. Rasa cemburu itu pasti ada dalam setiap jiwa atau tubuh manusia. Dalam rumah tangga rasa cemburu terkadang dibutuhkan. Memang itu harus dibutuhkan sebagai apa? Bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Tapi dalam batas yang sewajarnya, artinya jangan terlalu berlebihan. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya itu menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi, cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Ya, tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Boleh cemburu, boleh mencurigai asal dasar yang jelas dan tidak melampaui batas kewajaran yang sewajarnya. Itu dipahami.
Tidak ada yang melarang masalah cemburu, saudaraku. Cemburu adalah hal yang wajar. Itu adalah bentuk kasih dan sayang kita, dalam bentuk kesetiaan kita yang tidak mau dikhianati. Namun begitu harus ada batasannya, ya. Kemudian yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Artinya apa? Seorang istri yang baik itu haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Ya, artinya tidak perlu dengan hal-hal yang besar, yang harus neko-neko, harus dengan biaya besar, dengan harus yang rumit. Hal kecil saja yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang sangat besar untuk suaminya itu sendiri. Nah, ini Gusti berikan sedikit contoh ya. Contohnya begini, menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam saja, atau tersenyum kecil saja yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Itu dipahami. Kemudian untuk yang 8, kurang bisa menjaga penampilan. Nah, tidak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya. Nah, ini pemahaman yang salah. Dan ini sangat berbeda ketika masih lajang. Di masa masih gadis bersolek secantik mungkin, semanis mungkin, sebewah mungkin. Tapi begitu sudah menikah justru penampilannya biasa saja, ya. Segala upaya dilakukan demi untuk apa? Demi untuk menarik perhatian dari seorang laki-laki. Ya. Kalau saja mengatakan hal tersebut, malah terbalik. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan itu bisa membuat suami merasa lebih senang, lebih nyaman, tidak mau lagi jauh dengan istrinya, dan tidak mau berbuat yang aneh-aneh. Kemudian saudaraku, untuk yang ke-9, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal satu ini terkesan sepele di mata seorang istri. Di zaman sekarang gue udah gak lagi keluar rumah, masuk rumah, pergi kemanapun tanpa meminta izin terlebih dahulu pada suami. Seperti hal biasa saja. Bepergian tanpa izin suami, tanpa pamitan. Nah, yang dimaksud keluar rumah ini adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain, atau malah berpergian sendiri ke suatu tempat yang tidak jelas ini. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami itu sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri, kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah, karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Itu contohnya. Jadi harus dipahami, saudaraku, jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini artinya tidak termasuk berdosa kepada suami. Nah, itu hal yang memang harus dilakukan dan tidak juga menjadikan dosa untuk seorang istri, ya. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, memang itu kewajiban seorang istri, haruslah mematuhi perintah suaminya, ya, selama itu adalah kebaikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Selama itu dalam hal kebaikan, ya banyak contohnya. Mau belanja ke pasar untuk membeli bahan dapur, untuk bahan masakan, mengantar anak sekolah, menjemput anak sekolah, pergi ke pengajian, ya itu sah-sah saja. Artinya di sini suami juga tidak sepenuhnya harus bisa melarang kalau suami istrinya dalam kondisi mau niat baik. Nah, ini perlu dipahami. Jadi Gusti rasa ini bisa menjadikan suatu pedoman, suatu tambahan ilmu khususnya untuk ibu-ibu semuanya. Mungkin di antara selama ini ada di antara 9 dosa yang sangat dibenci oleh Allah yang pernah saudara lakukan kepada suami ini bisa dipahami. Kalaupun itu pernah melakukan, untuk kedepannya hindari, jangan lagi dilakukan. Bagi yang belum melakukan atau tidak pernah melakukan ini, alhamdulillah, artinya jangan sampai juga ini dilakukan. Karena apa? Akan bisa berakibat fatal untuk diri kita sendiri, baik secara di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah sedikit ulasan dari Gusli. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam perkataan, ucapan. Semoga apa yang boleh sampaikan bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya dimanapun saja berada. Dan tak lupa Gus ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai.
Di akhir kata gue akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.